Halo semua, apa kabar? Video kali ini aku mau berbagi cara aku mewarnai kulit semi realis. Buat kalian yang pengen belajar mewarnai semi realis, mungkin video ini bisa membantu kalian semua. Dan langsung aja kita mulai. Seperti biasa, kasih warna dasar terlebih dahulu. Layer warna dasarnya taruh di bawah layer sketsa ya. Untuk warna dasar sendiri, biasanya aku pisahin seperti ini. Jadi wajah dan leher gak di satu layer, supaya pas shading nanti, warna shadingannya gak kecampur antara wajah dan leher. Tapi ini tergantung selera aja ya, kalau kalian suka, yang full di satu layer juga gak masalah. Ini palet warnanya. Dan ini cara masukin kode warnanya. Klik bagian ini. Lalu masukkan kodenya. Dan tinggal simpan warnanya di sini. Dan saatnya shading. Kita mulai shading bagian wajahnya dulu. Tambahkan layer baru lalu klik clipping seperti ini. Dan ini dua brush utamanya. Untuk airbrush Norman biasanya aku setting dulu. Ujung brush aslinya tebal seperti ini. Supaya shadingannya rapi dan gak dempul, aku setting brushnya dengan mengurangi kegelapan awal dan akhir menjadi 1%. Dan setelah disetting, ujung brushnya jadi lebih halus seperti ini. Sebelum shading jangan lupa aktifin stabilisator. Di shading pertama ini, aku pakai campuran warna ini. Kasih shading di bagian yang aku warnain ini. Jangan lupa opacity brushnya dikurangi. Jadi brush ini membantu untuk membuat gradasi warna seperti ini. Dan itu adalah kunci utama dalam mewarnai semi realis. Untuk shadingan awal sendiri, aku biasanya pakai warna yang gak terlalu gelap. Setelah shadingan pertama dirasa cukup, selanjutnya pakai warna yang gelap untuk memaksimalkan gradasi warna kulitnya. Jadi warnainya benar-benar bertahap. Untuk blushnya aku pakai dua campuran warna ini. Aku jarang banget blending warna, karena aku selalu mulai shading dengan warna yang gak mencolok. Jadi awal shading aku selalu pakai warna lembut seperti ini. Tapi kalau lagi butuh di blend, biasanya aku pakai teknik pin warna. Aku lebih suka ngeblend warna pakai teknik ini, karena gak perlu ganti brush lagi, jadi langsung satset. Setelah bikin gradasi seperti ini, sekarang pakai brush ini untuk bikin detail warnanya. Opacity brushnya jangan lupa dikurangin biar gradasi warnanya rapi. Brush ini aku pakai untuk mewarnai bagian yang lebih detail seperti kelopak mata, hidung, area bibir, dan bagian yang paling banyak membutuhkan gradasi. Di sini aku udah mulai campur dengan warna yang lebih gelap. Yang bingung nyari brush ini di mana? Scroll aja ke bawah sampai dapat bagian brush tipe crayon. Dan kalian simak aja ya proses coloringnya.
Jangan lupa bagian bawah rambut dikasih detail warna biar terlihat ada bayangan. Sekarang lanjut bagian leher. Prosesnya sama ya, bikin gradasi dulu, lalu lanjut kasih detail warnanya. Di sini aku pakai warna paling gelap untuk bikin warna bayangan. Sekarang lanjut ke bagian tangan. Layer warna dasar tangannya juga aku pisah, supaya shadingnya gak kecampur sama shadingan wajah. Setelah shadingannya dirasa cukup, biasanya aku hapus bagian sketsanya seperti ini. Kalau shadingannya masih dirasa kurang, tinggal kalian tambah aja. Bagian terakhir tinggal tambah highlight aja. Dan ini hasil akhirnya. Dan ini layer-layernya. Total keseluruhan ada 19 layer. Karena ini sudah hasil akhir, jadi layer sketsanya aku nonaktifin. Dari 19 layer ini, yang paling banyak aku pakai adalah layer shading. Untuk detail mata aku selalu pisahin layernya dan ditaruh paling atas. Jadi gak dicampur dengan layer shading kulit.
dan layer paling bawah untuk backgroundnya. Sekian untuk video tutorial kali ini. Semoga kalian paham dengan penjelasannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.